Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 3 SD Muhammadiyah 29 Five Day School Surabaya. Semoga kalian semua yang ada di rumah, belajar di rumah, sehat selalu dan tetap semangat di dalam menuntut ilmu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang kita pelajari pada kali ini membawa berkah membawa berkah dan manfaat kepada kita semua. Mari kita bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku kelas 3 ya. Di sini kalian disiapkan dulu buku al-Islamnya ya. Buku al-Islamnya dikeluarkan. Coba ya. Untuk pertama kali dibuka halaman pertama ya. Di sini kita akan belajar mengenai pentingnya waktu. Pentingnya waktu. Pentingnya waktu itu bagaimana Ustadz? Pentingnya waktu itu yaitu kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Tidak ada waktu yang kita sia-siakan. Ya, semisal sehari kita sibuk nonton TV, apalagi sekarang zamannya main game online ya. Jangan sekali-sekali anak-anak tidak belajar ya, apalagi nggak murojaah, terus lupa sholat. Jangan sampai. Kalian harus bisa mengatur waktu, kapan belajar, kapan bermain, kapan lihat TV, kapan membantu orang tua dan lain sebagainya ya. Jangan sampai anak-anak sibuk dengan kesenangannya sendiri sampai lupa waktu. Di sini ada suatu bacaan ya. Di sini setiap hari Alif selalu asik menonton TV. Mulai maghrib sampai jam 11 malam. Akhirnya Alif tersebut keesok paginya otomatis telat bangun, tidak sholat subuh, naudzubillah ya. Dan lupa belajar, padahal keesok harinya ada ulangan al-Islam. Sehingga akhirnya Alif merasa waktu ulangan tidak bisa mengerjakan. Karena karena tidak belajar ya. Oleh karena itu kalian harus bisa mengatur waktu dengan sebaik mungkin. Untuk Bunda Yanda ya, diingatkan jikalau anak-anak lupa untuk belajar, lagi asik nonton TV sampai lupa belajar, itu perlu diingatkan. Boleh lihat TV tapi tidak boleh lama-lama ya, sebentar saja. Habis itu belajar, murojaah dan melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Oleh karena itu kita tidak boleh mencontoh sikap Alif yang yang seperti itu tadi ya, nonton TV sampai lupa waktu. Akhirnya keesok harinya Alif merasa sangat kecewa ya, karena tidak bisa belajar dan lain sebagainya. Di sini juga dijelaskan bahwasanya pentingnya waktu itu diingatkan ya, kita diingatkan di dalam surat Al-Asr ya. Al-Asr pasti anak-anak sudah hafal ya, Ustaz yakin pasti sudah hafal ya. Betul, surat Al-Asr ada 3 ayat. Al-Asr yaitu adalah artinya demi masa ya. Di sini Allah bersumpah demi masa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Yang mana artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan kebaikan, amal soleh dan nasihat
menasehati dalam kebenaran dan menasehati dalam kesabaran ya. Di sini Allah sudah memberikan isyarat bahwa semua orang ya rata-rata itu dalam kerugian. Kecuali orang yang beriman, berbuat kebaikan, saling menasehati dalam dalam kebenaran dan kesabaran. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam ya, kita harus beriman. Beriman itu bagaimana Ustaz? Ya, beriman ya bahwa kita yakin ya bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala dan nabi kita adalah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ya, dan saling berbuat kebaikan kepada teman, tidak boleh berantem ya. Sesama teman harus saling berbagi, saling membantu, saling tolong menolong. Terus habis itu saling menasehati dalam hal kebenaran dan kesabaran ya. Jadi kalau ada temannya bertengkar jangan malah ayo nggak boleh, tapi dilerai dan dinasehati ya. Oke. Selanjutnya di sini gambar ini ya, waktu adalah pedang ya, waktu adalah pedang. Bahwasanya kalau kalian tidak bisa memanfaatkan waktu, maka kalian akan Kalian akan ya itu tadi ya, kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, maka kita akan menjadi orang-orang yang tidak beruntung. Sudah dijelaskan pada tadi ya surat Al-Asr. Oleh karena itu kita wajib berusaha memakai waktu kita untuk berbuat kebaikan ya. Mungkin itu ya anak-anak. Coba di sini Ustadz akan mengasih tugas ya pada anak-anakku semua. Insya Allah untuk surat Al-Asr mungkin anak-anak sudah hafal, alhamdulillahirabbil alamin ya. Tinggal mendalami aja artinya ya. Artinya didalami, kalau bisa ya tahu artinya ya. Belajar meskipun nggak tahu artinya, kita baca aja nggak apa-apa ya, supaya tahu arti dari surat Al-Asr itu menerangkan bagaimana. Di sini Ustadz akan mengasihkan tugas halaman 4 anak-anak ya. Halaman 4 nanti anak-anak mengerjakan di buku tulis ya, mengerjakan di buku tulis. Habis itu nanti di sini ada 5 ya, ada 5 soal nanti dikerjakan di buku tulis. Langsung saja jawabannya aja ya, soalnya nggak usah ditulis lagi karena sudah ada, cukup jawabannya saja ditulis di buku tulis. Habis itu Yanda dan Bunda, Ustadz minta tolong untuk difoto tugas Ananda ya, untuk difoto terus dikirim ke link yang sudah disediakan untuk untuk absensi dan penilaian tugas. Semisal kalau nggak ada dikirimkan ke link, maka nanti kasihan Ananda, maka tertinggal ke teman-teman yang lain. Yang teman-teman lain sudah mengirimkan tugas, Ananda nggak mengirimkan, nanti nilainya yaitu ketinggalan. Di sini ada kata-kata mutiara ya. Al-waktu athmanu minaz zahabi ya. Waktu itu lebih mahal daripada emas. Ya, tentu itu ya. Karena seseorang itu sukses atau tidak sukses itu dari apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan ya. Kita harus berusaha dengan keras. Beda, anak yang rajin dan tidak rajin pasti berbeda ya kesehari-hariannya ya. Anak yang rajin itu pasti belajar, habis itu membaca buku, belajar, dan tugas dikerjakan. Beda kalau anak-anak yang tidak pandai ya. Kalau tidak pandai ya itu tadi wis di rumah asik sendiri mainan game, terus nonton TV sampai lupa waktu belajar, tidak murojaah ya.
Nanti anak-anak kalau tidak bisa memanfaatkan waktu, kalau sudah dewasa, sudah besar, maka anak-anak akan kecewa ya, akan kecewa. Oleh karena itu di sini Ustadz saling menasehati ya, saling menasehati. Ustadz juga belajar untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Oke, Ustadz ulangi lagi ya, jangan lupa untuk mengerjakan tugas di halaman 41 sampai 5. Mungkin cukup itu saja yang dapat Ustadz sampaikan ya. Mohon maaf jikalau ada kata-kata yang sering salah ya, sering salah, Ustaz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Menutup pembelajaran kali ini, mari kita baca doa kafaratul majelis ya, bersama-sama. 1, 2, 3. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.